Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli wa ba'du. Selamat berjumpa bersama saya Faiz dalam acara Kajian Hadis. Sebuah program yang membahas secara lengkap akan hal-hal yang pernah disabdakan, diamalkan dan diputuskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Dan untuk melengkapi acara ini telah hadir bersama kita guru kita bersama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Alkaf. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama siapa ini anak kecil ini? Ini putra. Putra. Namanya siapa ini? Muhammad Alawi. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Buya, tema kita hari ini yang pertama adalah mengenal hadis dari dekat. Ya. Kita akan coba mengenal apa itu hadis dari dekat. Tafadhol Buya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, waktu yang indah ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam suasana kita mudah-mudahan makin dekat sama Allah. Amin. Mudah-mudahan makin disayang oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan makin dimuliakan oleh Allah. Amin. Dalam kajian yang khusus hari ini subhanallah kita mulai perdana kita tentang kajian hadis yang mana tadi temanya mengenal hadis dari dekat. Subhanallah. Kita bertepatan perdana kita ini masuk di dalam bulannya Rasulullah. Bulan Rabiul Awal. Kita masuk bulan Rabiul Awal kajian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian yang paling indah, yang paling dicintai oleh Allah setelah Al-Quran tidak ada lain kecuali kalamnya, kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat senang dan gembira luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk mengetahui seperti tadi kita dengar bahwa hadis itu adalah sebagai sumber hukum yang kedua di dalam Islam. Kita sebagai umat Islam selalu harus ada sumbernya, hukumnya dari mana supaya semuanya merata. Keadilan, semuanya hukum untuk semuanya. Maka yang nomor satu adalah Quran, yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Sebelumnya kita menginjak jauh, kita akan membahas apa itu hadis sebetulnya. Jadi supaya lebih jelas lagi, kadang-kadang ada orang yang simpang siur atau lain-lainnya, maka kita pegang dulu apa itu hadis. Hadis itu adalah manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqrira. Hadis itu
suatu yang diambil, yang dipindahkan kata-kata Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau takrir. Takrir itu persetujuan Rasulullah SAW. Jadi hadis itu bukan hanya perkataan Rasulullah saja, tetapi perbuatan Rasulullah itu juga hadis. Atau yang ketiga adalah takrir. Takrir itu Rasulullah tidak berkata, Rasulullah tidak berbuat, tapi ada orang berbuat, Rasulullah diam. Ketika diamnya Rasulullah itu adalah persetujuan Rasulullah. Karena kalau mungkar pasti Rasulullah itu akan membenarkan, membetulkan, mencegah dan menunjukkan mana yang baik, mana yang benar. Dan inilah hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bersama pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kaji tentang hadis nanti mudah-mudahan dengan isi-isi hadisnya Rasulullah untuk kita bisa dekat dengan Rasulullah SAW, bisa menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Sebab orang yang suka menghidupkan sunnahnya Rasulullah, Rasulullah menjanjikan dengan kabar gembira kepada kita semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Dengarkan baginda Nabi Muhammad mengatakan, Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Hadis itu sunnahnya Rasulullah SAW. Maka dia tandanya orang yang cinta kepada aku. Barang siapa yang cinta kepada aku, kata Rasulullah, tenang, nanti aku akan gandeng dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Amin. Ini kabar gembira luar biasa, makanya kita cinta, senang ketika mengkaji hadis Rasulullah SAW. Dengan harapan kita bisa mencontoh Rasulullah, bisa mengikuti kata-kata Rasulullah, bisa berlaku dengan perilaku Rasulullah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kembali lagi tadi bahwa hadis itu ada 3 macam tadi. Perkataan Rasulullah SAW. Sekarang perlu dengan contoh. Contoh yang konkret yang hampir semuanya pada hafal walaupun cuma mukaddimahnya aja. Kadang-kadang. Apa tuh Bu ya? Nah, apa tuh? Ini bahkan hampir setiap kitab-kitab dimulai dengan hadis ini. Oh. Yaitu apa yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab meriwayatkan hadis yang masyhur, yaitu apa? Innamal a'malu binniyat. Sayyidina Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah, berarti saya dengar, berarti ada perkataan yang didengar oleh Sayyidina Umar. Apa itu kata-kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Tuh kan hafal semuanya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Masyaallah. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Ini hadis Sayyidina Umar mendengar, berarti kata-kata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini macam yang pertama. Jadi kita tahu hadis itu ada perkataan Rasulullah. Mengatakan Rasulullah, sesungguhnya amalan manusia itu tidak diterima oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah kecuali tergantung kepada niatnya. Contoh kita hadir di dalam majelis seperti ini. Untuk apa niatnya? Mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendengarkan ini mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat kepada kita semuanya. Karena dengan rahmat itu artinya apa? Kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Rasulullah lagi membahas masalah niat. Karena kisahnya sedikit kita ceritakan sedikit. Boleh. Itu subhanallah,
menceritakan tentang Rasulullah melihat dulu zaman Rasulullah hijrah, ada orang yang tidak mau hijrah. Karena mungkin sesuatu. Ada orang yang takut, ada orang yang mungkin tidak hijrah, yang lainnya hijrah karena pada tertekan dengan orang-orang yang zalim, kaum musyrikin yang di Mekah, mendolimi orang Islam ketika itu, subhanallah. Maka orang itu tidak mau hijrah, alasannya bermacam-macam. Atau mungkin Buya takut nanti di sana kan belum pasti ya, karena belum pasti keadaannya ya. Bisa juga, menurut dia tidak tahu, belum pasti. Tapi kalau sudah dikatakan Rasul, insya Allah pasti. Karena Rasulullah diberitahu oleh Allah. Orang tanggapannya begitu, mungkin di sana kurang pasti, kurang nyaman. Betul. Ini orang ini lain, bukan masalah itu, tetapi masalahnya di Mekah itu ada kekasihnya. Namanya Qais. Ini subhanallah, ada kekasihnya di Mekah. Jadi dia mau hijrah, kekasihnya di Mekah. Bingung nanti kalau ke sana jauh dari kekasih. Jadi akhirnya bingung, dia nggak hijrah. Tapi alasannya nggak bilang kekasih, alasannya macam-macam lah. Atalah inilah supaya nanti saya bisa nasihati orang lain lah. Ini pura-pura macam-macam. Rasulullah nggak maksa, Rasulullah hijrah dengan sahabat yang mau hijrah, sahabat Nabi hijrah. Tiba-tiba lama-lama Rasulullah udah di Madinah, udah tenang, orang sudah merangkul Rasulullah, menerima Rasulullah, bahkan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba perempuannya itu tadi dapat hidayah, dia hijrah ke Madinah. Ketika hijrah, si orang lelaki ini melihat ada perempuan itu yang dia senangi, hijrah. Akhirnya hijrah juga. Ikut hijrah juga. Terus Rasulullah menerangkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah. Karena banyak yang dulu pada hijrah bersama Rasulullah karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana sudah tekan, tidak bisa, lebih baik pindah. Nurut pindah. Karena ini adalah ajaran dan aturan daripada Allah. Diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Rasulullah, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Diulang lagi, karena sesuatu yang baik itu biasanya senang disebut. Senang disebut. Subhanallah, suatu yang baik itu senang disebut. Maka diulang. Dari segi bahasa sebetulnya nggak perlu diulang. Ya, siapa yang hijrah karena Allah dan karena Rasulullah, maka hijrahnya karena dia, karena Allah dan karena Rasulullah. Tapi diulang karena Allah dan karena Rasulullah. Diulang 2 kali karena sesuatu yang baik, sesuatu yang enak disebut, seperti nama Allah, seperti nama Rasulullah, itu enak disebut. Maka Rasulullah nyebut lagi dan perbuatannya baik. Memang betul-betul mencari ridhonya Allah. Tetapi yang kedua Rasulullah baru mulai nyindir sedikit. Faman kanat hijratuhu ila imra'atin ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang niat hijrahnya karena untuk kepentingan dunia atau karena kepentingan perempuan. Terasa. Di sini baru terus kata Rasul untuk membedakan siapa yang benar-benar hijrah karena Allah dan Rasulnya, siapa yang bukan karena Allah dan karena Rasulnya. Maka Rasulullah adil di sini, tetapi tidak menjelekkan, cuma nyindir. Yang terasa tahu apa tidak kira-kira? Nah ini, barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau karena perempuan, maka hijrahnya apa yang dia niatkan. Enggak disebutin lagi karena dunia ataupun perempuan. Iya. Ini subhanallah, apa niatnya dia. Jadi niatnya untuk dunia, dapatnya cuma dunia. Niatnya karena perempuan, dapat perempuan. Kalau dapat. Ini subhanallah. Berarti Buya ya, di sini kita bisa menangkap kalau misalnya kita ingin menasihati orang lain, memakai bahasa yang halus ya, kayak Rasulullah ya. Betul. Nah ini sunnah Rasulullah SAW secara tidak langsung Rasulullah mendidik.
Iya. Rasulullah ini innama bu'itsu mu'alliman. Saya diutus oleh Allah selain riwayat yang ma'ruf yaitu liutami makarimal akhlak, tapi mu'alliman, mu'allim, guru. Yaitu adalah apa? Memberi contoh. Guru yang mulia adalah memberi contoh. Di sini memberi contoh Rasulullah SAW. Maka kalau negor itu kadang-kadang dengan apa? Sindiran, dengan halus, dengan ini dan seterusnya. Nah ini subhanallah, Rasulullah SAW di sini menyindir dengan halus luar biasa untuk apa? Untuk dia sadar kalau memang dia sudah terlanjur begitu, terus gimana? Balik lagi ke Mekah? Enggak, istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Pasti ada jalan solusi, tetapi jangan diteruskan niatnya Anda yang kurang baik ini. Masya Allah. Subhanallah. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, hadis yang masyhur luar biasa, terkenal dan hadisnya yang luar biasa ini hadis. Maka ini adalah tadi kata-kata Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan yang kedua adalah apa? Fi'il, perbuatan Rasulullah. Yang kedua contohnya gimana? Dulu pernah Sayyidah Aisyah ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad SAW. Yang tahu Rasulullah di rumah siapa kebanyakan? Istrinya. Iya. Ditanya, maka yasna'u Rasulullah, dalam riwayat ini mengatakan apa? Rasulullah apa yang dibuat di rumahnya ya Aisyah, Ummul Mukminin, apa yang dibuat? Kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah itu kalau di rumah senangnya apa? Berbuat perbuatan yang dibuat oleh keluarganya, istrinya. Subhanallah. Jadi apa? Membantu. Nah ini kira-kira setuju nggak Pak? Alhamdulillah. Bantu. Wa idza qamatis shalah sara ilaiha. Dalam riwayat mengatakan kalau sudah datang waktunya sholat, Rasulullah tinggalin sholat. Iya. Tapi di rumah itu dia rajin membantu. Tapi pertanyaannya ibu-ibu, suami di rumah rajin bantu nggak? Oh takut ini kayaknya ya. Jadi Rasulullah itu subhanallah fi mihnati ahli. Dalam perbuatan keluarganya apa? Kadang-kadang lagi nyuci piring. Bantuin. Iya. Makan apa nyuciin? Nyuciin. Ya, bareng-bareng paling dah. Dan seterusnya ini Rasulullah. Nah ini namanya perbuatan. Rasulullah nggak ngomong. Diceritakan oleh istrinya. Namanya apa? Perbuatan Rasulullah. Dan ini banyak. Yang ketiga, karena 3 bagian tadi, takrir itu persetujuan. Dulu Rasulullah SAW di masjid, sholat subuh 2 rakaat. Ada orang subhanallah sholat, kemudian sholat berjamaah, habis itu dia bangun sholat lagi. Orang itu sendirian, sholat 2 rakaat lagi. Kata Rasulullah, innamal fajru, yakni subuh ini, sholat subuh ini rakaatan. Maksudnya apa? Sholat subuh ini cuma 2 rakaat. Tadi orang itu sudah sholat, kok sholat lagi? Dijawab sama orang itu apa? Ya Rasulullah, aku sebetulnya pengen sholat rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi tadi ketinggalan, jadinya imam Rasulullah lagi sholat, dia langsung sholat. Kalau sholat sunnah dulu ketinggalan, maka ikut sholat berjamaah sama Rasulullah. Tapi ingat hadisnya Rasulullah bahwa 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka aku nggak mau ketinggalan. Habis sholat, aku sholat sunnah. Tapi sholat sunnahnya karena ketinggalan. Setelahnya sholat subuh. Rasulullah diem. Nah ini namanya takrir, berarti setuju. Maka bagi orang-orang yang tertentu itu, kalau terlambat daripada jamaahnya tidak dapat, salat sunnahnya diundur. Boleh apa tidak? Boleh hadisnya. Ini namanya takrir, persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi jangan disengaja. Salat subuh dulu baru salat sunnah. Nah, boleh. Itu kalau dalam keadaan tertentu. Jadi kalau seandainya telat, kalau seandainya ini, insya Allah berikan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi saya kepikiran Buya, nih jangan-jangan laki-laki tadi yang sebelum hijrah kois. Ternyata kois sudah sampai di kota Madinah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap di kajian hadis
Masya Allah. Iya, masih dalam acara kajian hadis. Kita sudah banyak dapat ilmu, subhanallah. Ternyata apa yang pernah disampaikan Rasul, yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, dan apa yang diputuskan Rasulullah, itu disebut sebagai hadis. Bukan begitu, Buya ya? Betul. Nah, tadi kita udah banyak ilmu sekali tentang hijrah, tentang niat, tentang bagaimana menasihati orang lain. Pasti di sini banyak yang ingin berdiskusi langsung dengan Buya. Ada yang mau bertanya? Banyak, tapi sebelum bertanya kita akan sama-sama saksikan bintang tamu yang hadir pada kali ini. Mereka adalah dua Rahman, sama-sama kita saksikan.
Dan kita persilakan kepada para jamaah yang ingin langsung bertanya kepada Buya. Ada? Iya, di sebelah kiri saya. Silakan Ibu sebutkan nama dan majelis taklimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sriatun dari pengajian Buya Hikmatun Nur. Hikmatun Nur, silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah semua amalan tergantung niat. Saya sering berjumpa atau pas kenyataan yang sering saya hadapi gitu Buya. Kadang-kadang banyak orang itu berbuat perbuatan yang tidak sesuai agama. Contohnya dalam hal minum alkohol. Saya tanyakan, kenapa sih harus minum alkohol? Dia menjawab, niat saya untuk beristirahat. Minum alkohol itu untuk tidur. Terus saya bangun tidur, bisa kerja seperti biasanya. Terus dalam hal ini apakah bisa dibenarkan itu niat untuk kerja, untuk memberi nafkah anak istri begitu Buya. Kiranya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat pengen biar kerja tapi caranya minum dulu Buya gitu ya. Gimana nih Buya? Nanti pada nyoba semua nih bapak-bapak nih kayaknya nih. Udah pada minum belum? Minum apa? Ya, air zam-zam ya, air zam-zam. Amin, amin. Fadol Buya, Masya Allah. Subhanallah, pertanyaan cerdas ini namanya. Jadi orang itu kalau mau berbuat sesuatu, itu tadi dikatakan oleh Rasulullah yang diajarkan oleh Allah, itu harus dengan niatnya. Niat baik insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi walaupun menurut pikiran dia itu kalau orang minum itu bisa istirahat, kemudian nanti dia bisa bekerja dengan baik. Mungkin ngomongnya kayak seakan-akan benar. Tetapi sesuatu perbuatan yang benar itu harus diawali dengan yang benar. Benar itu bukan menurut kita. Yang paling tahu yang benar atau baik itu siapa? Allah. Jadi kalau kita menganggap bahwa minum itu bisa menjadikan istirahat, mungkin bagi dia kayaknya benar, tapi nyatanya tidak. Jadi takaran itu bukan egoisnya kita, Bu tidak. ya? Itu kadang-kadang orang berpikir dengan pikiran dia. Sedangkan agama ini didatangkan Quran dan Sunnah atau Rasulullah SAW untuk liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dari sesuatu pemikiran-pemikiran yang kurang pas, atau kalau bahasa ekstrimnya adalah sesat. Karena pikiran manusia kadang-kadang dibisikin oleh siapa? Kok tahu? Pengalaman. Ini subhanallah, jadi kelihatannya oh ya ini bagus biar saya bekerja. Dibisikin oleh setan. Supaya kerja maksimal kerjanya, saya bisa nyenangkan keluarga, saya bisa nyekolahkan dengan kerja yang baik. Karena kita harus minum dulu. Nah ini adalah bisikan-bisikan setan. Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti itu jelek. Kita sudah iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang dibawa Rasul pasti benar karena Rasul itu adalah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi bisikan-bisikan atau pemikiran-pemikiran yang tidak pas, kadang-kadang dia merasa itu adalah benar padahal tidak benar. Ini bahaya. Contohnya apa? Kalau kita merasa, oh kalau gitu kita makan sesuatu yang bikin bisa kita tidur. Enggak, arak. Ataupun obat-obatan yang lain. Kalau tanya dokter, ini adalah dilarang sama dokter. Tapi dibilang saya udah biasa, enak. Ini bahaya. Nanti bisa jantungnya, bisa ginjalnya, bisa ininya. Enggak peduli dia. Ini akan orang, ini bahaya apa tidak kira-kira? Bahaya ketika dia menggunakan akalnya dan melanggar aturan Allah, aturan Rasulullah SAW, ini celaka, tidak boleh. Jadi sesuatu yang benar harus diawali dengan yang benar. Yang benar itu yang tahu siapa? Allah.
Baik, yang kedua dari jamaah yang laki-laki, kalau tadi sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, kita mau pindah ke sini. Insya Allah dipersilakan, Bapak ada, sebutkan nama dan majelis taklimnya. Sudah nyala Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan nama saya Haji Yahya Nasution. Ya. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya dengar Buya menerangkan sholat fajar. Maka saya ragu-ragu di sini, Buya, sholat fajar sudah terbitnya fajar. Ada juga qobliyah subuh sebelum sholat subuh. Mana yang dikerjakan, mana yang benarnya sebetulnya Pak Buya? Apakah itu sudah azan atau sebelum azan? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya Buya, apakah sholat fajar itu setelah fajar atau sebelum sholat subuh itu sendiri? Apakah sama itu fajar dan qobliyah subuh? Apa sama? Qobliyahnya Sama atau tidak? Ya. Atau sama atau tidak? Ya, pertanyaan bagus, bahwa tadi kita ada sedikit membahas tentang rakaatul fajr, 2 rakaat Lebih fajar. baik. Sunnah khairun minad dunya wa ma fiha. Sunnah-sunnah itu kalau yang namanya rawatib itu ada qabliyah, ada ba'diyah. Sebagian tidak ada ba'diyah seperti fajar. Yang ada adalah qabliyah. Tapi Rasulullah itu bahasanya dengan fajar. Fajar wa Qur'anal fajri. Ada dalam Al-Qur'an. Baca fajar, tidak mengatakan subuh. Maksudnya ketika waktu subuh. Waktu fajar itu adalah waktu subuh. Jadi subuh dengan fajar itu sebetulnya sepupu. Sama. Bukan sepupu lagi. Kembaran. Ya enggak, sama. Subuh dan fajar. Ini. Tapi bahasanya Rasulullah mengambil daripada Al-Quran. Wal-Quran al-fajri. Quran waktu fajar. Waktu munculnya fajar Sodik, namanya fajar sodik. Maka itu ketika sunnah ini, sunnah yang paling istimewa di antara rawatib adalah rakaatul fajri ini. 2 rakaat fajar. Jadi 2 rakaat ini yang dimaksudkan adalah setelah azan. Ya enggak? Jadi itu kalau bahasa umumnya namanya qobliyah, subuh. Jadi setelah azan dan sebelum Subuh, mengerjakan sholat subuh. Salat fajar itu salat subuh. Cuma yang di sini dimaksudkan, kenapa dikatakan rakaatul fajri khairun minad dunya? Kalau salat fajarnya sendiri, salat subuhnya tidak disebut. Karena sesuatu yang wajib itu tidak diiming-imingi dengan sebutan pahalanya ini. Siapa yang salat zuhur pahalanya ini? Tidak. Siapa yang ngeluarin zakat pahalanya ini? Tidak. Tapi kalau infak itu ada. Siapa yang berinfak 700 kali lipat ganda. Siapa yang ini? Yang sunnah-sunnah itu biasanya ada penyemangatnya. Penyemangatnya ini adalah apa? Yaitu adalah tadi pahala-pahala. Makanya qobliyah fajar itu adalah rakaatul fajri. Yaitu adalah 2 rakaat fajar itu adalah sebelum sholat subuh. Tapi setelah azan. Kalau sebelum azan namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah ini salat tahajud sebelumnya azan itu namanya tahajud. Kalau ditutup dengan witir atau yang ganjil namanya salat witir. Tapi ada niatnya semuanya ini. Nah kalau setelahnya azan namanya rakaatul fajri. Ya itu. Jadi itu namanya qobliyah. Qobliyah itu rakaatul fajr. Asalnya di situ. Kalau tadi ada orang, karena apa sholatnya setelah sholat? Karena dia ketinggalan sholat berjamaah tadi, jamaah sama Rasulullah SAW. Makanya Masya itu. Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Manfaat sekali ya. Jadi ya fajar ya itu subuh itu sendiri ya. Jadi nggak usah bingung lagi. Baik, yang ketiga. Kita berpindah lagi yang di belakang, ya biar adil, depan, tengah-tengah, yang belakang. Silakan Bapak sebutkan nama dan dari majelis taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Ridwan dari Jamaah Masjid Al-Awabin. Al-Awabin. Yang saya tanyakan kepada Buya, yaitu perbuatan apa yang paling afdol yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Buya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tingkat tinggi ini Buya ini. Iya, subhanallah. Mungkin langsung saya jawab. Tayyib. Ini kalau kita tentang Rasulullah, semua perbuatan Rasulullah afdal. Semuanya baik. Tapi ada yang istimewa. Ya enggak, yaitu apa? Ketika ditanya oleh istrinya. Rasulullah SAW bangun pagi. Sampai bangun bukan pagi, waktu tahajud malam. Bangun malam. Sholat malamnya Rasulullah itu panjang, berdirinya panjang, bacanya panjang sampai hatta tawarramat qadama, sampai kakinya itu bengkak. Karena lamanya sholat, subhanallah. Waktu itu turun keluar, dia mau sholat sholat malam. Dia ngomong sama istrinya, subhanallah. Idzini liya Aisyah. Izinkan aku untuk sholat malam. Subhanallah, mau sholat malam, izin. Padahal yang harus izin itu suami apa istri? Benar. Alhamdulillah. Ini tapi suami itu menghargai seakan-akan istri ini dihargai. Izinkan, karena malam itu lagi enak tidur samping suami, istri dan seterusnya. Dia ngomong mau ke masjid, mau sholat malam. Aisyah istrinya mengatakan, ya Rasulullah wahai suamiku. Katanya Allah telah mengangkat derajatmu luar biasa. Mengampuni, menjaga dari segala dosa. Jadikan nabi-nabi yang terakhir, yang paling mulia. Sorga tidak dibuka kecuali engkau ya Rasulullah yang memasukinya dulu. Ya Rasulullah engkau dipuji, dan memang pujian ini pujian nyata. Kenyataan Rasulullah dimuliakan oleh Allah. Apa jawabannya Rasulullah? Inilah yang paling afdal. Afala akuna abdan syakura. Ya Aisyah, betul engkau katakan saya dimuliakan, saya jadi nabi yang paling afdal. Saya ini. Tapi saya sudah diberi kemuliaan seperti ini. Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak patut untuk menjadi hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah orang kebanyakannya kurang bersyukur. Selalu seringnya ngeluh apa bersyukur? Tuh, orang ahli sorga semuanya ngaku. Terima kasih telah menyaksikan acara kajian hadis. Dan nanti kita akan bertemu lagi pada tayangan berikutnya. Saya Faiz dan Buya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.